sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita kembali berjumpa di dalam ruang kebenaran firman Tuhan. Hari ini di dalam edisi Senin 7 September tahun 2020. Dan kita akan memulai dalam minggu ini, dan kita juga akan memulai dalam hal yang baru secara khususnya di dalam perenungan kita di dalam setiap harinya. Jadi dalam bagian ini selain ada ruang kebenaran firman Tuhan, maka dalam bagian ini akan saya buatkan semacam bagian daripada firman Tuhan selain daripada hari-hari yang sudah boleh kita buat. Jadi dalam bagian Senin sampai dalam satu minggu itu akan kita buat 20 menit kebenaran firman Tuhan yang merubahkan hidup. Jadi dalam bagian ini program yang akan kita buat adalah 20 menit firman Tuhan yang mengubahkan hidup. Jadi di dalam satu minggu itu akan ada 5 hari kita akan mendengarkan 20 menit tuntunan hidup atau 20 menit firman Tuhan yang mengubahkan hidup. Dan satu firman Tuhan nanti yang akan kita buat secara khususnya itu bagian daripada firman Tuhan sepanjang 30 menit. Dan hari minggunya kita akan masuk lebih kurang 1 jam. Jadi setiap hari di dalam satu minggu itu ada 25 hari itu ada 20 menit firman Tuhan. Satu hari itu ada 30 menit. Dan khusus dalam hari minggu itu akan ada sekitar 45 menit daripada firman Tuhan. Jadi setelah menggumul begitu banyak dengan segala hal yang sudah boleh terjadi, ada banyak terus yang Tuhan boleh tanamkan dalam hati saya secara khususnya supaya kita semuanya dapat mendengarkan akan kebenaran daripada firman Tuhan itu sendiri. Adapun firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah di dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-14 dan 15. Injil Markus pasal yang pertama ayat 14 dan 15. Namun sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami pada saat hari ini akan mau merenungkan firman Tuhan di dalam program 20 menit firman Tuhan yang mengubahkan hidup, agar kiranya Tuhan menolong kami semua. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang sudah boleh saya bacakan tadi. Di dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat 14 dan 15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yohanes Pembaptis sudah ditangkap, oleh karena pengajaran-pengajaran yang disampaikan Yohanes, secara khususnya kepada orang-orang yang ada di Yerusalem, yang ada di Galilea, yang ada secara khususnya di tempat di mana dia boleh melayani, dan itu sangat menyinggung sekali kepada pemimpin, yaitu adalah Herodes, maka Yohanes ditangkap. Oleh sebab apa? Oleh sebab pengajaran Yohanes sendiri itu sangat menentang sekali perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu adalah perzinahan. Yohanes ditangkap bukan karena perbuatan dosa. Yohanes ditangkap bukan karena melakukan kesalahan. Yohanes ditangkap bukan karena melakukan onar yang ada di daerah itu, tidak.
Tetapi Yohanes ditangkap oleh karena menyatakan sebuah kebenaran. Memang menyatakan sebuah kebenaran itu tidak pernah mudah, tidak pernah gampang. Terkadang ada kalanya pada kala tertentu kita pasti akan dikucilkan oleh karena kita menyatakan kebenaran. Disinilah kita bisa mengerti peperangan daripada rohani itu sendiri. Sebab kita boleh dikucilkan, sebab kita boleh dikesampingkan, sebab kita pada akhirnya semakin mungkin bisa dicemooh orang oleh karena kita menyatakan kebenaran itu sendiri. Oleh sebab itu, kita bisa mengetahui apa yang harus boleh kita sampaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa yang paling terutama itu apakah menyenangkan hati manusia, apakah menyenangkan hati Allah itu sendiri. Tentu, kalau disampaikan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka akan memilih, kami akan menyenangkan hati Tuhan. Meskipun hal itu akan berdampak kepada kehidupan mereka, kepada sesuatu yang mungkin mereka ingin capai, tetapi mereka tidak bisa capai oleh karena diganjal oleh orang-orang yang berkepentingan, yang tidak memiliki sebuah kebenaran itu sendiri. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sesudah Yohanes ditangkap, maka di dalam ayat 14 di dalam kitab Markus ini mengatakan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil. Kedatangan Kristus ke dalam dunia ini jelas satu, yaitu untuk membawa damai, untuk memberitakan Injil kepada semua manusia yang berdosa. Kita adalah orang berdosa. Saya adalah orang yang berdosa. Saudara adalah orang yang berdosa. Semua manusia yang ada di dalam dunia ini, semua telah berdosa. Semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Roma 3 ayat 23, firman Tuhan mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pondasi ini sangat kuat sekali. Pondasi ini yang pada akhirnya menjadikan kita mengerti bahwa tidak ada harapan kalau kita tidak datang kepada Kristus. Maka tidak ada harapan ketika manusia itu tidak datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita mengetahui bahwa manusia semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. Tidak mau mencari Tuhan. Bahkan semakin jauh daripada Tuhan. Ada firman Tuhan, tapi tidak mau mendengar. Sudah dengar firman Tuhan, tapi tidak mentaati akan firman Tuhan itu sendiri. Pertanyaannya, bagaimana sikap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Ketika kita dengar firman Tuhan, ketika kita baca Alkitab, ketika kita dengar khotbah-khotbah daripada hamba-hamba Tuhan yang lain sekalipun, ketika ada janji, ada perintah, ada hal yang boleh kita lakukan, apa respon kita? Apa respon kita terhadap firman Tuhan itu sendiri? Apakah firman Tuhan itu hanyalah sebatas aktivitas mingguan saja? Apakah Alkitab itu atau firman Tuhan itu hanyalah bagian daripada kekristenan semata? Jika itu yang terjadi, maka kekristenan kita pasti tidak akan memiliki makna apapun. Kita kembali harus mengingat bahwa manusia yang sudah berdosa itu membutuhkan akan juru selamat. Dan kita mengerti bagaimana juru selamat itu ketika kita mendengar daripada firman Tuhan. Maka kita perlu belajar firman Tuhan supaya kita lebih kenal kepada Yesus. Kita perlu belajar firman Tuhan supaya kita bisa mengetahui apa sebenarnya yang harus saya lakukan, apa sebenarnya yang harus saya perbuat selama nafas ini masih ada di dalam tubuh saya. Selama nafas ini masih ada di dalam hayat ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus kembali mengingat bahwa kita tidak tahu hari esok itu seperti apa. Jangan pernah kita boleh mengatakan bahwa hari esok itu kepunyaan saya. Tidak. Bahkan 2 menit ke depan pun, 3 menit ke depan pun, itu tidak kita ketahui bagaimana dan seperti apa situasinya. Kita harus kembali mengingat bahwa segala sesuatunya itu milik Tuhan. Segala sesuatunya itu milik Tuhan. Tidak ada yang ada di dalam dunia ini yang sepenuhnya itu adalah milik kita pribadi. Itu tidak ada. Karena segala sesuatu itu adalah milik Tuhan, maka kita harus mengerti pemiliknya siapa dan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita persembahkan kepada sang pemilik itu sendiri.
Dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita sudah jatuh di dalam dosa, maka tidak ada harapan bagi manusia untuk dapat memperbaiki hidup. Kecuali mungkin mau memperbaiki fasilitas hidup, ya mungkin itu bisa. Tapi kita kembali harus mengingat, meskipun fasilitas kehidupan kita itu boleh kita penuhi, tapi kita harus mengingat, ketika kita mati, semuanya akan menjadi sangat sia-sia. Karena apa? Kalau itu tidak dipergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, maka itu tidak akan ada artinya apa-apa. Tetapi kalau itu kita boleh berikan bagi pekerjaan Tuhan, maka itu akan menjadi sumber kemuliaan bagi Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan menyatakan apa yang Tuhan mau masukkan dalam kehidupan kita, karena kita ini adalah alat. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, maka kita mengetahui ketika Yesus datang ke dalam Galilea, ia memberitakan Injil. Tujuan Kristus Yesus datang ke dalam dunia ini jelas, yaitu untuk memberitakan Injil, membawa kabar baik, membawa kabar damai kepada manusia. Jadi bukan hanya memperbesar harta, memperbanyak harta, ataupun menampilkan bagaimana kita menjadi tampil sebagai seorang manusia. Itu tidak seperti itu semata. Tapi yang paling utama itu adalah bagaimana sesungguhnya manusia itu bisa diselamatkan. Manusia itu bisa menerima kehidupan yang kekal. Bukan kehidupan yang ada di dalam dunia ini semata. Bukan di dalam kehidupan yang fana ini semata, tapi kehidupan selama-lamanya setelah kita meninggalkan dunia ini. Yesus datang ke dalam dunia untuk memberitakan Injil sebelum pada akhirnya dia akan menjadi korban. Tapi sebelum Yesus menjadi korban, dia disalibkan, dia dipaku, darahnya keluar, darahnya tercurah. Dia sudah memberitakan Injil, memperingatkan, mengingatkan, menyampaikan, menunjukkan kepada mata manusia, supaya manusia ini bisa mengerti siapakah sesungguhnya Kristus Yesus itu sendiri. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, buka mata kita. Buka mata kita selebar-lebarnya, supaya kita bisa melihat, walaupun mungkin masih ada selubung di dalam mata kita ini, sehingga kita tidak bisa melihat terang ilahi. Walaupun masih ada selubung di dalam mata kita ini, yang mungkin menyelubungi pikiran kita juga, yang menyelubungi juga pikiran hati kita, sehingga kita enggan untuk melakukan yang paling terbaik bagi Tuhan. Mulai hari ini, saya sebagai hamba Tuhan meminta kita semua untuk membuka mata kita lebar-lebar dengan kuasa daripada Roh Kudus, supaya kita bisa melihat keberadaan kita yang sesungguhnya, keberadaan yang menuju kepada kehancuran sesungguhnya, yang menuju kepada kebinasaan. Tapi puji Tuhan, mata kita juga harus dibukakan oleh Roh Kudus, yaitu kuasa Kristus Yesus, yaitu kuasa yang datang daripada Tuhan itu sendiri, yang menyelamatkan kita. Jadi ada dua hal yang boleh kita minta, bukakan kepada Tuhan. Yang pertama, Tuhan bukakan mata kita, supaya kita bisa tahu, saya adalah orang yang berdosa. Saya membutuhkan pengampunan daripada Kristus Yesus. Dan yang kedua, kita meminta kepada Tuhan, agar kiranya Tuhan membukakan mata kita ini juga, supaya pada akhirnya kita juga bisa melihat, saya membutuhkan Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah saudara membutuhkan Tuhan Yesus? Apakah saudara ingin Tuhan Yesus menjamah hidup saudara, supaya hidup saudara benar dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus? Bukan masalah pemulihan harta semata, bukan masalah kesenangan semata, tapi yang sesungguhnya adalah kehidupan kekal kita bersama dengan Tuhan Yesus. Pernahkah kita menyadari besok ada atau tidak kita? Besok masih hidup atau tidak? Besok kita masih punya kesempatan untuk berkata, ya Aba, ya Bapa. Apakah kita yakin? Apakah kita bisa tahu? Tidak ada satu manusia pun yang tahu. Tapi kalau hari ini kesempatannya engkau mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan, mari kita sendengkan telinga kita. Mari kita sendengkan telinga kita kepada kebenaran ilahi itu sendiri, supaya pada akhirnya kita sungguh-sungguh dimerdekakan oleh kuasa darah Kristus Yesus sendiri.
Di dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat 14 firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus datang ke Galilea untuk memberitakan Injil. Poinnya sangat jelas sekali, yaitu untuk memberitakan Injil. Bukan supaya piknik dari sorga ke dalam dunia. Tidak ada yang indah dalam dunia ini di bagian daripada Tuhan Yesus kecuali saudara dan saya. Tidak ada yang paling indah. Segala keindahan itu ada di sorga. Segala keindahan itu ada di sorga. Di dalam dunia ini yang semakin hari semakin tidak baik. Manusia semakin hari semakin tidak mencari kebenaran. Manusia semakin hari mencari kesenangan dirinya sendiri. Sehingga pada akhirnya terkadang lupa bahwa itu pun miliknya Tuhan, itu pun disikat oleh manusia. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberitakan Injil. Untuk memberitakan Injil, satu-satunya Sang Juru Selamat, Pencipta itu sendiri, dengan beban yang sangat besar sekali, datang ke dalam dunia ini untuk memberitakan Injil, supaya saya dan saudara bisa diselamatkan, supaya manusia ini bisa diselamatkan, walaupun pada akhirnya akan banyak orang yang menentang, banyak orang yang mencela, banyak orang yang akan mengatakan itu adalah pekerjaan yang tidak perlu dikerjakan. Walaupun banyak orang yang mengatakan saya sudah selamat. Walaupun banyak orang yang mengatakan saya masih punya uang untuk bisa memiliki keselamatan itu. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mulai pada hari ini, mari kita benar-benar datang dan tunduk di hadapan Tuhan Yesus. Supaya pada akhirnya kita bisa mengetahui apa yang Tuhan inginkan, cinta kasih Tuhan itu yang Tuhan mau berikan kepada kita melebihi daripada harta dunia ini, yaitu keselamatan jiwa kita. Saudara yang terkasih, kalau kita belum memiliki keselamatan di dalam Tuhan Yesus, kalau kita belum memiliki kepastian di dalam nama Tuhan Yesus, mari datang kepada Tuhan Yesus. Mari datang kepada dan percayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-15, firman Tuhan mengatakan bahwa katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil itu sendiri. Waktu yang pertama sekali, kalimat yang pertama sekali yang dilontarkan, yang dikatakan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus dibaptis adalah bertobatlah. Bukan masalah penyembuhan, bukan masalah kesuksesan, bukan masalah hal yang lain, perubahan hidup dan yang lain. Tapi yang utama adalah bertobatlah. Saudara, mari kita boleh sungguh-sungguh pada pagi hari ini. Pada hari ini, kita boleh mau merubah hidup kita. 20 menit firman Tuhan yang merubahkan hidup kita. Hari ini kita belajar. Kalau kita menyadari bahwa kita membutuhkan Kristus Yesus dan dunia ini sungguh-sungguh akan hancur pada suatu harinya nanti. Tapi kalau kita tidak memiliki pengharapan, maka hidup kita tidak akan memiliki perubahan apa-apa. Tapi kalau kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia sendiri pun yang adalah pencipta dan Dia adalah yang akan dikorbankan, Dia datang ke dalam dunia ini untuk memberitakan Injil kebenaran itu sendiri. Jadi poin yang paling utama adalah Injil kebenaran. Kalau kesembuhan, kalau masalah kesuksesan, atau hal yang lain dalam dunia ini, itu bagian yang kedua. Karena kita tahu, di dalam Matius pasal 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kiranya firman Tuhan ini akan menolong kita, merubah hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur. Kami sangat berterima kasih kepadamu Tuhan. Sebab kesempatan pada hari ini, ada firman Tuhan yang mengubahkan kami, membukakan hati kami, bagaimana Kristus Yesus datang untuk memberitakan Injil. Untuk saya, untuk Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Engkaulah ya Tuhan akan membukakan hati kami. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami sehingga kami semakin mengerti, menyadari kami butuh Tuhan Yesus. Kami memerlukan Tuhan Yesus. Terpuji dan termulialah Engkau ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.